Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita untuk pekan ini adalah leksikologi dan leksikografi. Mungkin sudah ada yang tahu apa itu leksikon dan logos, kemudian ada leksikon dan grafi. Ya, oke. Leksikologi bagian dari bidang linguistik yang mempelajari kata dan kosakata. Kata kuncinya di situ. Jadi yang jadi pokok objek kajian dari leksikologi itu adalah kosakata dan kata. Apa perbedaan antara kata dan kosakata? Nanti Anda bisa cari sendiri ya, apa itu kata dan apa itu kosakata. Yang dikaji kata, kemudian aspek-aspek yang membentuk kata itu, kemudian sejarahnya, hal-hal yang terkait dengan kata itu, maknanya, penggunaannya, itu semua mencakupan dalam leksikologi. Saya akan perlihatkan yang referensi yang berbeda. Nah, kelihatan ya, mudah-mudahan. Oke. Lexicology is a branch of linguistics. Its interrelation with other sciences or lexicology. From lexis and logos. Jadi ada kata leksis yang artinya word, kemudian ada logos yang artinya belajar atau ilmu. Itu etimologinya ya. Jadi leksikologi itu terdiri dari kata leksis dan logos. Logos itu ilmu atau pengetahuan atau belajar. Leksis itu adalah kata. Jadi kalau mau harfiahnya, bidang yang mengkaji kata, bidang yang mempelajari kata. Untuk definisi yang panjangnya, is a part of linguistic, bagian dari linguistik, dealing with the vocabulary of a language, yang berfokus pada kosakata dalam sebuah bahasa, and the properties of words, dan segala hal yang terkait dengan kata itu. Ini bisa masuk penggunaannya, derivasinya, maknanya, struktur katanya gitu ya. As the main units of the language, sebagai unit utama dalam bahasa. Jadi kalau kita berbahasa, pasti yang menjadi unit utamanya adalah kata. Studi yang khusus mempelajari kata adalah leksikologi gitu. It also studies all kind of semantic grouping and semantic relation. Nah, di dalam cakupan leksikologi itu yang dipelajari ada juga sinonimi, ada antonimi, hyponimi, semantic field. Jadi dia turut serta mengkaji masalah relasi semantis. Masih ingat apa itu sinonimi, semantik, antonimi, hyponimi, dan bidang-bidang medan semantik ya. Itu konsep dari leksikologi. Terkait dengan tadi istilah kosakata, nah ini ada istilah vocabulary atau kosakata. Di sini ada used to denote a system, digunakan untuk menunjuk pada sebuah sistem formed by the sum total of all the word, dengan himpunan dari kata-kata. Jadi kalau ada kata, itu adalah sebuah unit terkecil dalam sebuah bahasa yang punya makna. Kemudian kalau vocabulary atau kosakata adalah himpunan kata yang ada pada sebuah bahasa. So, a word therefore is at the same time a semantic, grammatical, and phonological unit. Jadi, word yang dibahas di sini, dimaksud di sini adalah unit fonologis, unit gramatikal, dan unit semantik.
Kalau tadi di atas kita bicara bahwa kata adalah objek utama dalam leksikologi, maka kata yang dimaksud itu adalah sebuah unit fonologi, unit gramatikal, dan unit semantik. Artinya yang dibahas pada konsep kata itu adalah struktur morfem dari kata itu, sejarahnya, maknanya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi itu fokus dari leksikologi. Oke. Kita kembali ke PPT. Kalau di sini mungkin singkat ya. Tadi di rujukan yang tadi itu agak lebih detail. Di sini ada tambahan bahwa leksikologi juga mengkaji ujaran bahasa pada aspek struktur semantik internal. Ini maksudnya terkait dengan makna, kemudian relasinya dengan satuan kata maupun satuan leksikal lainnya. Ini tadi yang disebut dengan sinonimi, antonimi, hyponimi, ya. Kemudian medan makna. Nah, kemudian nanti setelah kita belajar leksikologi, belajar kata yang ada pada sebuah bahasa, belajar kosakata yang ada pada sebuah bahasa, kata itu disusun dalam sebuah daftar, kemudian diberi makna. Nah, penyusunannya itu punya mekanisme tersendiri. Apakah secara umum hanya kata dengan kata, ataukah kata dengan kata berikut contoh penggunaan kata itu dalam kalimat, ataukah kata kemudian padanannya, kemudian ada penjelasan tentang kata itu, kemudian contohnya, ataukah kata dipadankan dengan kata dalam bahasa yang berbeda atau dalam bahasa yang sama. Nah, itu nanti kajiannya berbeda, sudah masuk ke area leksikografi. Karena kita bicara tentang kosakata yang dimuat, disusun berdasarkan mekanisme tertentu, jadilah dia sebuah kamus. Jadi kalau kita bicara tentang kamus dan bagaimana menyusun kamus, itu berarti areanya di leksikografi. Tapi kalau kita bicara bagaimana kata itu dipelajari, bagaimana masing-masing kata itu dihimpun menjadi leksikon dalam sebuah bahasa, kosakatanya itu erat kaitannya dengan leksikologi, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang leksikografi, teori dan praktik penyusunan kamus, bagaimana mendokumentasi kata, bahasa, dialek, ragam bahasa berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Ini banyak pertimbangannya, dipakai apa enggak, bermanfaat apa enggak, sesuai apa enggak misalnya. Itu yang ada di dalam kamus. Makanya kamus itu banyak sekali jenisnya. Ada kamus dari segi bahasa yang ada di dalamnya, kamus Eka Bahasa. Eka Bahasa itu bahasanya cuma satu, berarti Indonesia. Ada yang dua bahasa, ya, dan lain-lain. Tadi saya menyebut leksikon. Apa itu leksikon? Nah, ini ada di sini. Daftar kata yang disusun secara alfabetis atau semantis dari sebuah bahasa, dari sebuah dialek, sosiolek, ataupun daftar istilah dari suatu disiplin ilmu. Makanya ada kamus istilah kedokteran, kamus istilah ekonomi, kamus istilah politik. Itu semua daftar kata itu leksikon, kita sebutnya leksikon. Dalam pengertian yang lebih umum, merupakan suatu penjelasan tentang kodifikasi kosakata. Kodifikasi itu berarti kita menyusun kosakata itu, ya, menjadi satu, mengumpulkan, ada kata-kata, kemudian dikumpulkan jadi satu. Nah, kemudian dibuat sistematisnya berdasarkan apa gitu.
dipetakan misalnya. Di dalamnya ada aspek morfologi, ada semantis, kadang-kadang ada yang gramatikanya juga, tapi ada juga yang tidak, gitu ya. Itu yang disebut dengan leksikon. Nah, jika dikaitkan dengan bahasa Arab, kosakata dalam bahasa Arab sejauh ini itu mengalami perkembangan dengan 3 hal. Satu dengan derivasi. Masih ingat ketika kita belajar morfologi ada istilah derivasi? Sebuah kata itu bisa menurunkan kata lain. Kita tahu ada sebuah kata misalnya dalam fi'il madhi misalnya ada kata sahala. Bukan sahula, tapi sahala yusahilu misalnya. Dari kata sahala artinya memudahkan, kemudian ada bentuk masdarnya tashilah, yang kalau kita cek di kamus maknanya adalah fasilitas. Mungkin dulu di zaman kata itu ada, di zaman Nabi atau zaman sebelum Nabi, kata itu sudah ada. Sahala itu artinya mudah, sahala itu memberikan kemudahan atau memudahkan, karena dia fi'il madhi li ta'diyah. Mudah-mudahan Anda paham dengan istilah saya li ta'diyah, karena itu materi pada morfologi yang sudah lewat. Li ta'diyah itu menjadikan dia transitif. Istilah transitif apa itu juga Anda harus cek kembali. Sahula mudah, sahala yusahilu artinya memberikan kemudahan atau memudahkan. Kemudian ada bentuk masdarnya menjadi tashilah. Bentuk jamaknya tashilat. Tashilah itu artinya proses memudahkan orang lain, memudahkan sesuatu. Tapi kalau Anda temukan kata itu sekarang dalam tulisan-tulisan ilmiah atau dalam tulisan di surat kabar, maka artinya adalah fasilitas. Artinya tashilah itu merupakan derivasi dari sahala. Kata itu berkembang. Mungkin dari segi morfologi dia juga nggak berkembang, tapi dari segi makna, kalau dulu mungkin proses memudahkan, sekarang diartikan menjadi fasilitas. Oh, presiden itu atau siapa misalnya mahasiswa itu memperoleh banyak fasilitas setelah ia berhasil memenangkan apa. Kata-kata fasilitas itu tashilat gitu ya. Itu derivasi. Artinya dari sebuah kata menjadi kata lain, menjadi kata lain, menjadi kata lain yang maknanya bisa jadi berbeda sekali. Yang kedua, pengembangan makna. Ini juga sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tadi derivasi itu yang kita lihat bentuk katanya berikut maknanya, dari kata sahala menjadi tashila. Tashila itu berarti derivasi dari sahala. Di satu sisi dia bentuknya merupakan derivasi, dari segi maknanya dia juga mendapat pengembangan yang tadinya cuma proses memudahkan, tapi menjadi artinya sekarang fasilitas. Sama juga di zaman dulu mungkin belum ada sepak bola, belum ada soccer gitu ya, sehingga ada kata hadaf. Anda tahu hadaf? Hadaf itu artinya tujuan. Mahadafuki misalnya, mahadafuka Pitasjil misalnya, fi Jamiatul Azhar Indonesia misalnya. Tujuanmu daftar ke UAI itu ngapain? Itu pakainya hadaf. Tapi di sepak bola hadaf itu artinya goal. Ada makna yang berbeda, ada makna yang berubah, berkembang dari makna sebelumnya. Mungkin kata-katanya ya dia lagi gitu. Hatif pun demikian. Hatif itu apa artinya? Sekarang jadi handphone, jadi telepon. Dulu apa hatif? Kata itu sudah ada zaman dulu, tapi sekarang maknanya jadi berubah. Yang ketiga, neologisme. Masuknya unsur bahasa non-Arab ke dalam bahasa Arab, baik berupa kata, ujaran, maupun struktur tertentu.
Ada kata asing yang memang udah masuk ke bahasa Arab. Coba contohnya apa? Banyak sekali itu. Bahasa Indonesia juga begitu, banyak sekali. Kita ambil kata asing langsung masuk ke bahasa Indonesia, kemudian disesuaikan dengan bahasa Indonesia, jadilah dia bahasa Indonesia. Nah, tulisan-tulisan tentang neologisme ini sudah lumayan banyak, dan ada beberapa kakak kelas Anda yang menulis skripsi tentang neologisme. Oke. Ini penjelasan tadi derivasinya ya. Salah satu contohnya ini ada fa'ala yaf'alu fi'il fa'il. Ini bukti derivasi juga ini. Ada dari bentuk ini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini yang maknanya berbeda. Itu derivasi. Dan derivasi tidak hanya terbatas di sini, nanti muncul derivasi bentuk-bentuk baru. Memang polanya sudah ada dari yang sebelumnya. Penggunaannya yang menjadi lebih baru. Ini yang kedua, salah satu contoh lagi, kata ini sayyarah ada di Al-Quran ini. Sayyarah itu artinya rombongan, musafir atau orang-orang yang melakukan perjalanan. Tapi sekarang jadi mobil artinya. Ini salah satu contoh juga. Ini neologisme, ada penyesuaian morfologis, penyerapan pengambilan mana sebagian, pengambilan bentuk papan secara total, bisa digunakan secara metaforis. Anda mau baca neologisme yang lumayan utuh di skripsi Sa'dullah sama Bagus Arifi Afif, itu dua skripsi itu bahas neologisme ya. Jadi kata dari luar itu masuk ke kita, kemudian dijadikan bahasa Arab, atau bentuknya dari bahasa luar masuk ke kita misalnya. Saya lupa contohnya ya, tapi itu ada di dalam skripsi itu. Oke. Ini proses ya. Dalam bahasa Arab itu tadi sudah disebutkan ada derivation, ada blending. Masih ingat blending? Blending itu ada di dalam morfologi. Anda tahu blender? Kalau lagi bikin jus pakai blender kan? Nah, apa sih artinya blender itu? Blend. Alatnya blender. Cook, memasak, alatnya cooker. Nah, Anda bisa mereka-reka yang disebut dengan blending itu seperti apa. Itu ada di buku pengantar ilmu linguistik yang ditulis oleh Pak Syarif Hidayat. Ada juga akronim, ada abbreviations. Anda juga harus kembali mengulang, ini sudah pernah dibahas ya, apa bedanya akronim sama abbreviation. Kemudian ada perubahan semantik. Nah, perubahan semantik tadi seperti contoh hadaf tadi sama tashilat. Ada analogi, jadi dianalogikan, dikiaskan yang kira-kira sama, baru digunakan kata itu. Kemudian ada metafor. Nah, ini yang berasal dari bahasa luar. Kalau ini dari bahasa Arab sendiri, bahasa luar kita bisa meminjam, bisa arabisasi. Arabisasi itu bahasa luar diambil kemudian disesuaikan dengan bahasa Arab. Ini benar-benar, ini apa beda borrowing sama loan word? Nah, ini juga harus dipahami sekali. Hybridization, ada loan translation. Nanti akan dijelaskan ya. Ini sudah masuk leksikografi karena bicara tentang kamus. Kalau sebelumnya tadi masih, nah ini masih bicara tentang leksikologi ya. Ensiklopedia dan kamus itu bedanya apa? Di sini Anda bisa baca bahwa ensiklopedia itu memuat segala hal yang menyangkut pengetahuan manusia, berisi informasi tentang subjek atau berbagai aspek yang terkait dengan subjek tadi, disusun secara alfabetis, biasanya terkait dengan bidang-bidang tertentu, ada ensiklopedianya juga tertentu, terkait dengan ilmu pengetahuan.
ada konsepnya, ada contohnya, ya. Kalau kamus, dokumentasi suatu bahasa yang mencakup bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat penutur tertentu. Ada, ini bukan teks ya, ini salah nih kayaknya. Jadi deskripsi tentang daftar kata, ada informasi bagaimana pronunciation-nya, etimologinya, contoh penggunaan, ada relasi makna, kadang-kadang ada kaidah gramatika. Informasinya yang terkait dengan masalah bahasa itu, tidak ada informasi lain yang di luar itu. Sementara ensiklopedia punya itu. Ini terkait dengan penyusunan kamus. Kalau mau nyusun kamus tuh apa sih yang perlu dipikirkan gitu. Pertama, konsep umum dan rinci tentang kamus. Untuk apa nyusunnya? Siapa yang mau pakai? Kira-kira isi kamus itu sumbernya dari mana? Bagaimana menyusun sistematikanya? Bagaimana mengolah isi kamus dan bagaimana menyajikan? Itu nanti akan dipraktikkan, ya. Dipraktikkan Anda seperti kakak kelas Anda sebelumnya bikin kamus kecil yang dengan mempertimbangkan hal-hal ini gitu. Oh, kamus bergambar untuk anak usia berapa, tulisannya ukurannya berapa, gambarnya berwarna atau tidak gitu. Satu halaman isinya berapa kata, itu harus juga dipikirkan karena terkait dengan siapa yang menjadi pembacanya. Ini yang terkait dengan teknis, Anda bisa baca sendiri ya, karena ini terkait dengan teknis yang masalah layout, desain, dan lain-lain. Ini juga tujuan penyusunan kamus. Dengan tujuan ini, maka menyusun kamusnya juga akan berbeda. Kalau tujuannya begini, bikin kamusnya juga begini. Tujuannya begitu, bikin kamus juga begitu gitu. Anda mungkin pernah mendengar kamus thesaurus? Tahu nggak? Tahu lah ya. Cari apa itu kamus thesaurus. Ada kamus yang dalamnya memuat sinonim, antonim. Ada kamus yang di dalamnya memuat unsur morfologisnya, memuat sintaksisnya, gramatikanya. Kamus-kamus seperti itu biasanya digunakan mereka yang menggeluti dunia linguistik misalnya. Tapi kalau kamus saku itu kan untuk mereka yang memang untuk tujuan khusus, misal kamus saku untuk para TKI misalnya. Kalau memang tujuan untuk para TKI, kita nyarinya yang praktis pragmatis, menyusunnya pun yang praktis pragmatis gitu. Jadi tujuan penyusunan itu menjadi sangat penting. Nah ini segmennya siapa tadi ya, sumber datanya ini terkait dengan isi dan lain-lain ya. Saya harapkan Anda bisa membaca lebih detail karena dibilang tidak esensi, ini juga esensial karena kamus yang sesuai dengan kebutuhan itu dia juga memperhatikan hal-hal seperti ini gitu. Kalau memang itu ditujukan untuk anak-anak, segmen pasar, segmen penggunanya adalah anak-anak SD misalnya, maka cara menyajikannya harus menarik sesuai dengan usia anak SD gitu, yang harus colorful misalnya. Sementara kalau untuk kalangan mahasiswa, saya pikir tidak perlu seperti itu gitu, sehingga penyajiannya juga harus mengikuti itu. Ini ada tuturan leksikografis ya, caranya itu begitu biasanya. Nanti kita coba lihat lagi. Ini ada makrostrukturnya, ada abjad, ada entry-nya gimana, ukurannya dan lain-lain ya.
Ini lebih enak kalau kita ketemu menjelaskannya ya, mempraktekkan bikin kamusnya gitu. Ini entry-nya misalnya ada informasi apa 1 2 3 4, kemudian ada kalimatnya, contoh kalimatnya gitu. Ini yang terkait dengan mikrostruktur itu terkait dengan informasi yang detail, yang kecil-kecil, yang membahas dari kata yang kita masukkan. Anda bisa cek, bedakan antara kamus Mahmud Yunus dengan kamus misalnya Hanswehr atau Mu'jamul Wasit, Muhitul Muhit misalnya, atau Munjid. Pasti lihat bedanya kan? Kalau Mahmud Yunus itu satu kata sama satu kata, Al-Munawir juga satu kata sama satu kata. Itu untuk pemula nggak masalah. Tapi kalau Anda yang sudah di tingkat 3, nyusun skripsi, kemudian terkait dengan data yang ada di skripsi Anda, ada novel, ada surat kabar atau apa, maknanya apa, itu harus kembali ke kamus-kamus yang Hanswehr, Mu'jamul Wasit, Munjid, itu harus ke situ gitu. Karena penggunaan katanya sangat beragam dan kekinian, tidak terbatas pada satu lawan satu kata gitu. Ya. Ini terkait dengan tadi penyebab-penyediaan juga ya. Bagaimana kamus itu dibuat gitu. Jadi bahasan tentang leksikologi dan leksikografi selalu bergandengan. Di awal kita bicara leksikologi dulu, bicara tentang bagaimana kosakata dari bahasa Arab. Kosakata itu terbentuk seperti apa. Jadi kita mereview materi-materi yang ada sebelumnya. Kita pernah belajar fonologi, akan masuk juga di leksikografi. Bagaimana pronunciation dari kata itu, bagaimana melafalkannya, bagaimana mengartikulasikannya, itu kaitannya erat dengan fonologi. Morfologinya, bagaimana kata itu dibentuk, itu juga masuk bagian dari bidang leksikologi. Semantiknya gimana ketika dia dimasukkan dalam sebuah kata, artinya itu dalam hubungannya dengan konstituen lain dalam sebuah kalimat, itu bagian dari sintaksis misalnya. Jadi itu semua di review kembali ketika kita belajar leksikologi. Jadi ilmu tentang kata, ilmu tentang kosakata dalam sebuah bahasa, yang ketika itu disusun, itu jadi bidang leksikografi. PPT ini sangat singkat. Saya menganjurkan Anda membaca literatur artikel yang terkait dengan leksikologi dan leksikografi supaya menambah informasi yang memang perlu Anda dapatkan terkait dengan ini. Dan untuk materi leksikologi dan leksikografi ini ada tugas, nanti saya share tugasnya. Tugas itu ada panduannya dan ada template-nya. Jadi di template itulah Anda nanti mengisi, dan bagaimana cara mengerjakannya ada contohnya di panduannya. Nah, masing-masing nanti akan saya kirim ya. Ini kan hari Rabu, artinya Anda ada waktu lebih kurang, kita libur, kita terakhir kuliah sebelum Idul Fitri itu tanggal 20. Ada waktu sampai tanggal 20. Mudah-mudahan cukup. Kalaupun tidak sampai tanggal 20, saya lebihkan, nanti saya lihat lagi tanggalnya. Intinya mungkin H-3 sebelum lebaran lah, mungkin Anda akan harus kumpulkan tugas itu. Ini tugas untuk materi leksikologi dan leksikografi. Kemarin di neurolinguistik saya memang kasih artikel, tapi saya tidak membebani Anda untuk mengumpulkan tugas dari artikel tersebut seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan saya suruh review, Anda suruh tulis review itu di kertas, kemudian Anda presentasikan. Nah, kemarin saya cuma kasih tugas membaca saja, artinya itu untuk Anda sendiri supaya Anda tahu seperti apa kajian di bidang neurolinguistik, tapi saya tidak membebani Anda dengan tugas,
karena saya tahu Anda akan ada tugas yang lumayan di leksikologi, ya. Nanti akan saya berikan sekali lagi panduan pengerjaan tugas itu dan template yang langsung bisa dikerjakan di situ tugasnya. Berikut kapan pengumpulan dari tugas itu. Oke, seperti biasanya, kalau ada pertanyaan yang terkait dengan bidang ini ataupun bidang-bidang lain sebelumnya, silakan saja di grup. Insya Allah akan saya jawab. Jangan ragu dan sungkan untuk bertanya, ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.